Kembali lagi bersama saya, Dr. Ahmad Mediana di AMS TV Channel. Sharing is caring. Berbahagia sekali nih pagi ini ketemu Bibi Upi dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Betul. Bibi Upi, coba itu apa itu? Yang saya tahu sih sekarang YKI, Yayasan Kanker Indonesia. Panggilannya YKKI. YKKI. Ya, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Jadi Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini adalah yayasan orang tua penderita yang didirikan oleh dua orang ibu, Bu Ira Sulistyo dan Bu Ica Mardi Santosa. Sebetulnya saya datang 1 tahun kemudian, tepatnya didirikannya 2006. Kemudian saya datang membantu 2007, gitu, membantu anak-anak penderita kanker yang kurang mampu, yang sedang berobat tadinya di RSCM di Jakarta, jadi rumah singgahnya tidak jauh dari rumah sakit, gitu dong. Oke, itu 2006. 2007 saya 2007 datang. masuk. Sampai sekarang masih aktif? Sampai sekarang masih aktif, bahkan kami punya cabang 8 di seluruh Indonesia. Di mana aja itu, Bibi Upi? Manado, yang di luar Jawa dulu, Manado, Makassar, Riau. Di Jawa, Semarang, Jogja, Bandung, Surabaya, dan Jakarta pusatnya. Oke, pusatnya di Jakarta. Sekarang Ya. Bibi Upi masih jadi ketua YKKI. Bukan, saya duta. Duta YKKI, gitu ya. Jadi duta itu tugasnya sebetulnya banyak, menginformasikan kepada masyarakat bahwa kami membantu anak-anak kanker secara gratis, bukan gratis ya, kalau mampu 5.000 orang-orang yang sedang berobat di rumah sakit di mana ada rumah sakit kanker untuk anak. Jadi kalau anaknya sakit jantung mau singgah di rumah singgah kami tidak terima karena hanya khusus untuk anak kanker. Oke. Itu yang dibantu apa? Kan BPJS kan ada sekarang, Bu. Betul. Nah, yang dibantu adalah mereka tinggal di rumah singgah karena pengobatan kanker kan dokter pasti tahu panjang. Sehingga mereka nggak punya rumah. Misalnya ini orang tuanya nih ya. Artinya tidak punya rumah tuh mereka misalnya dari Lampung berobatnya di Jakarta. Mereka harus kos, mereka biasanya kan begitu supaya tidak bolak-balik. Ya. Nah, kami menyediakan rumah singgah untuk ibunya plus anak yang sedang menderita sehingga bisa berobat jalan, nanti pulang lagi kalau di kemo bisa kemonya yang tidak harus tinggal. Katakanlah harus tinggal di rumah sakit, anak-anak kan bosen. Orang tuanya bisa menginap di rumah kami untuk membawa masakan untuk anaknya. Kira-kira gitu. Jadi seperti namanya rumah singgahnya itu rumah kita. Rumah kita bersama. Ya. Rumah kita bersama. Jadi judulnya rumah kita. Okay. Jadi artinya orang tua tinggal di rumah itu bersama anaknya. Kenapa disebut rumah kita? Karena di sana tidak ada pembantu. Jadi orang tua menganggap rumah itu rumah sendiri. Gitu loh kira-kira. Ada tugas membersihkan kamar mandi, ada tugas masak. Jadi orang tua itu bersama-sama, kalau yang tidak ke rumah sakit, bersama-sama memasak untuk mereka sendiri gitu. Oke, jadi supportingnya ya kalau pengobatannya di rumah sakitnya udah ya, ini BPJS katakanlah ya gitu ya. Ya. Jadi kehidupan sehari-harinya disupport oleh rumah kita, oleh YKKI. Termasuk pendidikan. Pendidikan untuk apa? Sekolah, namanya sekolahku. Jadi di situ ada sekolahnya juga? Ada. Jadi begini, tadinya orang selalu berpikir homeschooling, bukan. Jadi sekolahku itu adalah sekolah untuk anak-anak yang sedang menderita kanker. Ketika berobat dari, misalnya kemo, berobat jalan, pulang ke rumah sakit, istirahat, kemudian masuk sekolah. Sekolah ini adalah sekolah yang berhubungan dengan sekolahnya. Jadi kami punya guru-guru yang menghubungi sekolahnya, apa sih pelajarannya. Karena kan sekolah daerah berbeda-beda. Jadi satu persatu anak tetap bersekolah sehingga nanti diharapkan kalau sudah selesai masa pengobatannya kembali tidak tinggal kelas, tetap bisa mengikuti. Bisa gitu ya? Iya. Kalau lagi ujian ikut ujian juga dong? Ikut ujian kami titipkan ke sekolah-sekolah yang dekat dengan rumah kita.
Walaupun dalam posisi kemo saat itu mungkin ya. Iya, setelah kemo. Wah, mungkin dalam itu. Ini. Iya. Jadi kami mendapatkan izin dari Diknas. Tadinya agak susah, apakah non formal. Kemudian kami nggak mau. Kenapa? Karena anak-anak ini tetap di sekolahnya, tercatat di sekolah di daerahnya, misalnya contohnya di Lampung, tetap di sekolahnya, tetapi kami memberikan raport absensi kepada sekolahnya, gitu. Oke, saya lagi ngebayangin satu aktivitas yang luar biasa. Betul. Pastinya ini ya. Itu rumah itu siapa yang punya? Ini apa? Ini bukan yayasan. Punya Republik Indonesia bukan kan? Bukan. Yayasan ya? Yayasan yang punya. Kalau orang yang mau tinggal itu hanya menginformasikan kepada kami, dan kalau mampu bayar 5.000 sehari, tapi ibu-ibu dan anaknya, satu orang tua plus anaknya mendapat makan, susu, semuanya gratis. Jadi 3 kali makan dan sebagainya. Selain tadi kan dokter bilang rumah singgah, pendidikan, kami juga punya sosialisasi edukasi. Jadi semakin banyak anak orang tua yang tahu, kayak di sini misalnya, menginformasikan bahwa kanker pada anak bisa disembuhkan asal dideteksi sejak dini dan diobati sejak dini. Kira-kira begitu, Dok. Gitu. Iya, baik. Ini saya lagi ngebayangin, kan makin banyak ya cancer itu. Itu budgetnya dari mana? 5.000 kan nggak mungkin kan makan itu. Budgetnya adalah kami pasti dari dana masyarakat, tapi kami punya sendiri seperti apa namanya ya, yang misalnya ada dana dari misalnya seperti tolak angin. Menyebut ini boleh nggak? Misalnya seperti sponsor yang memberikan, termasuk Alfamart juga pernah memberikan misalnya belanja. Nah, sempat juga barang-barang yang dari misalnya yang hampir kadaluarsa dikirim kepada kami, misalnya sayuran. Tetapi ternyata, Dok, masyarakat di Indonesia itu senang sekali membantu. Jadi memberikan apa saja, termasuk uang, termasuk alat-alat yang kami butuhkan di rumah singgah itu. Oke, Bibi Upi, jawabannya ini sebagai dokter ini saya nanyanya. Jadi itu dengan kondisi saat ini ya, udara jelek, air juga kondisi semakin, kan banyak yang aneh-aneh ya, junk food, pestisida, logika berpikir gitu ya, dan memang udah faktanya juga kalau dari sisi saya sekarang, kanker leher rahim misalnya 28 tahun gitu ya, kanker usus besar makin muda, jadi semua makin banyak ya kayak gitu ya. Saya lagi ngebayangin 8 aja di Indonesia jangan-jangan nggak cukup juga gitu ya, jangan-jangan makin berkembang gitu. Nah, sebagai duta ya, itu apa sih yang Bibi Upi lakukan? Apakah mencari dana sana sini supaya ini berkembang gitu atau seperti apa itu? Itu termasuk itu tadi, mencari dana, mensosialisasikan edukasi. Bukan kebetulan, kami adalah ikut CCI itu Childhood Cancer International. Jadi orang tua penderita di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, jadi tugas kami bersama-sama mengikuti konferensi, memperkenalkan apa saja sih yang di Indonesia sudah kami lakukan. Tapi kami juga bisa melihat bagaimana sih cara mencari dana dan sebagainya. Contohnya kami bikin kemarin di Semarang tahun lalu ada konser musik dan menghasilkan uang yang luar biasa, hampir 1 M karena konser musik itu. Kenapa? Sponsor memberikannya. Kenapa? Dengan yang positif ternyata orang Indonesia mau, dan uangnya, info aja, kami ini tidak dibayar. Uang itu semuanya untuk penderita, karyawan. Itu kan karyawan banyak. Ada guru, ada admin, dan sebagainya. Mesti dibayar itu mereka kan? Iya, jadi kalau kami pengurus tidak digaji lah kira-kira gitu. Ya. Justru kadang-kadang nyumbang. Tuhan aja yang gaji gitu ya? Iya gitu kira-kira begitu. Baik. Bu, kalau mendidik masyarakat ya, di sana kan udah pada kena nih kansernya.
Ada nggak mendidik supaya tidak gitu loh? Prevensi itu ada juga? Ada, sosialisasi edukasi kanker pada anak. Jadi kami ke siapa itu ngasihnya? Sosedu itu kepada dokter-dokter puskesmas, kepada ibu-ibu PKK di seluruh Indonesia, bahkan kami pernah sampai ke Papua. Pasti dengan ada sponsor dong gitu ya. Biasa. Tapi kami sudah sampai ke Papua. Kenapa? Dampaknya adalah para dokter ini kaget. Karena misalnya penyembuhannya sekarang kan masuk ke sana dengan dia dulunya misalnya pada tahap akhirnya meninggal. Kalau sekarang sudah sadar, oh anaknya mencret-mencret, cobalah periksa darah, akhirnya dibawa sehingga banyak orang, banyak anak-anak disembuhkan. Ini kan generasi penerus bangsa harus gitu, kira-kira gitu. Okay. Jadi banyak sekali kami melakukan sosialisasi edukasi di daerah-daerah kepada ibu PKK, kepada dokter puskesmas. Makanya suatu hari ini pengalaman saya, nanya ke dokter ahli kanker anaknya, dok, kenapa sih di rumah singgah kami itu, di rumah kita, kok banyak anak Lampung ya gitu? Anak Lampung? Apa di Lampung banyak? Kata dokternya, enggak. Dokter puskesmasnya yang pinter. Dia tahu begitu sakit segera kirim ke Jakarta. Sehingga bisa disembuhkan. Kebanyakan itu kayaknya di Lampung gitu. Saya pikir, oh Lampung nih banyak. Kenapa ya air di Lampung atau gimana? Ternyata enggak, dokter puskesmasnya yang pinter. Jadi karena deteksinya terjadi? Iya, gitu kira-kira. Oke. Bibi Upi, ini hanya untuk anak ya? Coba ya, saya sebagai dokter kebidanan lah ya saya. Iya. Kanker leher rahim, itu kan salah satu kanker terbesar, terbanyak di Indonesia gitu. Kira-kira ke anak-anaknya bagaimana mengedukasinya itu? Itu kan ada, mungkin buat kami belum berpikir untuk itu, tapi belum sampai ke sana. Tapi mungkin dokter nanti bisa bantu kami malah gitu ya. Luar biasa deh. Iya. Ya kaitannya mungkin gitu ya kalau di sisi kebidanan gitu kan, jangan-jangan juga terkait sama ibunya nih, perilaku ibunya lagi hamil, seperti apa itu kan logika berpikir kalau spermanya sehat, telurnya sehat, rahimnya sehat, hamilnya sehat, nggak kanker dong. Nggak kanker, gitu iya kan, betul. Jadi kalau dievaluasi itu belum pernah. Jadi kami itu sosialisasi edukasinya itu hanya anaknya. Tapi ibunya belum, jadi mungkin dokter tuh perlu tuh. Kalau di situ boleh nggak? Boleh banget, senang sekali. Saya evaluasi gitu nih, kanker ibunya pada ngapain sih dulu? Bisa gitu nggak? Betul, bisa jadi. Ya siapa tahu gitu kan, jadi perilaku ibunya diperbaiki gitu. Iya, setuju sekali dok. Luar biasa. Nah sekarang saya dong yang nanya dokter. Bu Upi mau nanya ke saya juga? Iya dok, begini. Kan kami ini semuanya ada di Indonesia ini kan rumah sakitnya rumah sakit ibu dan anak. Terus rumah sakit anak seperti di RSCM misalnya kan ada satu bangsal anak, tapi bukan khusus rumah sakit anak. Nah dokter punya cita-cita nggak bikin rumah sakit anak? Ayo dong bikin supaya jadi pengalaman saya pernah ke di Boston ada rumah sakit khusus untuk anak. Kalau nggak salah namanya Dana-Farber atau apa gitu ya. Kemudian di China ada khusus rumah sakit anak, jadi segala macam penyakit tapi anak bukan ibu dan anak. Kalau di Indonesia kan banyak ibu dan harapan kita kan rumah sakit ibu dan anak. Nah ini khusus untuk anak, jadi saya lihatnya anak kecil gitu. Nah, dan rumah sakitnya besar sekali, tapi segala macam penyakit tuh ada khusus. Dokter punya cita-cita nggak bikin rumah sakit anak khusus anak? Kalau luar biasa. Boleh nggak? Nanti saya kenalin sama pimpinan saya supaya kita siapa tahu. Wah, jadi saya nih yang kan sudah ada mungkin kalau dokter berpikir oh iya ya dari rahim ibu yang baik dari itu. Nah kemudian dokter bikin rumah sakit anaknya. Nih loh anaknya nanti kalau ibu udah melahirkan berobatnya di sini. Jadi bukan bersama sama ibunya tapi hanya khusus untuk anak. Karena itu saya kira bagus sekali dok. Di Indonesia kan belum ada kalau nggak salah ya. Hanyanya rumah sakit RS ibu dan anak kan. Mungkin nggak ada terminnya tuh ya bahasanya itu istilah itu rumah sakit anak nggak ada. Iya nggak ada. Tapi kalau dibikin bisa ada. Bisa ada. Gitu. Saya rasa itu. Nah itu cita-cita kami adalah
siapa ya yang mau investor yang bikin rumah sakit? Siapa tahu Dokter Ahmad pencetusnya. Rumah sakit anak ya, berarti rumah sakit anak Indonesia. Wah, luar biasa itu. Betul, rumah sakit anak Indonesia. Oke. Ya siapa tahu ini bisa melihat ini cita-cita yang luar biasa. Rumah sakit tidak hanya cancer berarti kan? Betul, tidak hanya cancer. Tidak hanya cancer kan banyak gitu ya. Gitu. Tapi terkait sama anaknya ini sekarang ya. Anak kan ada yang namanya tumbuh kembang juga gitu kan. Belum tentu cancer, belum tentu penyakit yang lain. Juga memang kalau ditanya klinik tumbuh kembang terbaik di Indonesia ada di mana gitu ya. Oh, ada di sini segala macam. Nah, saya juga belum lihat tuh yang komprehensif betul ya, tumbuh kembang ya, potensi anak itu benar-benar. Jadi bukan hanya potensi kansernya, salah satu kansernya kalau terdeteksi udah punya jalur gitu ya. Nah itu jadi kalau itu dibuat satu kesatuan sih ya luar biasa betul ya. Betul. Iya. Ya insya Allah ini kan sumbangan untuk Republik Indonesia. Iya betul dok gitu. Tapi kalau tadi dokter bilang tumbuh kembang anak, kan hak anak itu adalah mendapatkan pengobatan, pendidikan, bermain. Nah itu yang kami terapkan bahwa anak-anak tetap anak-anak, tetap bisa bermain walaupun kemo, walaupun sakit kanker, apa-apa tetap bermain kan, kami sediakan tempatnya, dan pendidikan. Jadi hak anak kami berusaha memenuhi seperti Undang-Undang Dasar 45 ada gitu. Iya, luar biasa dong kalau sampai itu terjadi ya. Baik, Bibi Upi, sebelum mengakhiri, kira-kira ini pekerjaan yang besar sekali gitu. Take home message gitu ya untuk masyarakat apa ini untuk ya YKK ini? Begini, jadi anak-anak Indonesia ini potensi untuk tetap hidup, tetap bisa berkembang mendapatkan pendidikan yang baik adalah jaga kesehatan. Deteksi dini itu yang tadi saya sampaikan untuk kanker ya khususnya. Saya hanya bisa menyampaikan karena saya duta YKK. Deteksi dini kanker pada anak itu penting sekali sehingga cepat-cepatlah saya tahu misalnya kalau anaknya hanya sumeng, bukan panas yang tinggi ya, sumeng dikasih obat, sembuh nanti sakit lagi. Coba periksa darah karena semakin cepat terdeteksi, semakin bisa diobatin, semakin Indonesia mungkin menjadi maju karena penerus bangsa ini. Karena banyak sekali kami survivor yang begitu. Kami juga punya komunitas untuk para survivor yang pernah tinggal di rumah singgah. Ada yang sudah bekerja, ada yang sudah S2. Kan artinya kalau melihat contoh ini, mungkin yang tadi dokter bilang gizinya perlu. Dari waktu kehamilannya ibu yang diperhatikan gitu kan ya dok ya? Iya, gitu. Jadi mudah-mudahan kalau cita-cita berikutnya adalah rumah sakit anak Indonesia, kan udah banyak nih survivalnya ya. Iya, dan dokter juga siapa tahu mau bikin cabang di Purwokerto, rumah sakit anak. Khusus anak atau bukan anak juga, rumah sakit sebagai objin, bikin rumah sakit ibu dan anak. Kalau tidak mau rumah sakit anak, ke rumah sakit ibu dan anak. Karena di potensi orang untuk ke dokter, sekarang kan kesadaran untuk ke dokter kan tidak ke dukun lagi kan dok, gitu loh. Kira-kira kan begitu. Baik. Karena banyak dok, ini mungkin tambahan sedikit. Dulu adalah kalau orang desa, kalau sakit kanker, terus bilangnya coba tanya ke orang pinter. Ya, dokter selalu bilang, iya saya nggak pinter karena saya harus sekolah dulu. Kalau itu nggak sekolah bisa nyembuhin gitu kan kira-kira. Nah tetapi semakin kesini dengan sosialisasi edukasi, semakin orang tahu bahwa kanker tidak bisa diobati dengan orang pinter. Kanker harus ke dokter, gitulah kira-kira. Gitu dok. Baik, luar biasa. Pemirsa, dengan Bibi Upi dari Duta YKK, pengalaman atau cerita atau data-data yang luar biasa ini sangat-sangat bermanfaat untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak Indonesia bisa lebih sehat. Medical check up anak yang tidak populer di Indonesia, semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita semua untuk menuju ke arah prevensi. Karena kalau pengobatan memang kita udah tahu akan jauh lebih mahal dan lebih sulit. Sekali lagi kita dukung rame-rame
Y kaki. Semoga ini lebih bermanfaat untuk kita. Terima kasih. AMS TV Channel. Like and subscribe.